yang apa? Aku bukan pendukung Ahok ya, pendukung Ahok, tapi saya lihat positifnya dia. Jadi yang namanya Laskar Kuning, Laskar itu gajinya 3 juta, 3,1 juta. Di tempat lain paling 500-700 ribu. Nah kok bisa dia? Padahal semua pemerintah daerah punya kewenangan yang sama untuk bisa meningkatkan penghasilan karyawannya. Nah itu penghasilan ya. Jadi sistem, moral, penghasilan, pengawasan. Ya alhamdulillah kalau di sini internal kontrolnya bagus, internal auditnya bagus, insya Allah selamat kita dunia akhirat. Ya sekarang banyak inspektorat di setiap daerah ada, tapi korupsi jalan terus. Ya, korupsi jalan terus seirama dengan itu, laporannya juga bagus-bagus, tapi korupsinya nggak terdeteksi, berarti tidak bekerja atau kurang bagus. Yang kelima adalah ketaatan hukum masyarakat kita rendah. Ini satu masalah, 5 masalah ini harus ditangani bersama-sama dengan preemptive action. Yang saya maksudkan dengan preemptive action adalah menangani masalah pada hulu permasalahan. Jadi masalah korupsinya belum ada, tapi merupakan hulu permasalahan karena sistemnya masih memberi peluang. Moralnya masih terdegradasi, kemudian penghasilannya masih rendah, pengawasannya nggak jalan. Dan hukumnya, kesadaran taat pada hukum rendah. Nah ini harus kita perbaiki untuk supaya yang potensi tadi tidak berkembang menjadi satu masalah. Nah kemudian berikutnya lagi kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Ya pertama mewabah. Mewabah itu di setiap lapisan masyarakat terjadi korupsi. Ya, dari ketua RT sampai mungkin pejabat menteri itu ada. Mudah-mudahan presiden yang sekarang ini tidak korupsi ya. Kemudian di semua bidang kehidupan ada. Kemudian jenisnya juga beragam. Kemudian korupsi dianggap kebiasaan. Kemudian laporan pengaduan korupsi itu luar biasa banyaknya. Yang kedua, sulit diberantas. Karena sebagian besar terlibat, persepsi penegak hukum berbeda, banyak yang bebas. Di pengadilan tipikor, saya kira kalau KPK yang ajukan tidak ada yang bebas, tapi tipikor yang belakangan, selain tipikor Jakarta, itu ternyata juga membebaskan koruptor juga. Kemudian disparitas penghasilan masyarakat dan petugas itu jauh dari iming-imingnya seorang koruptor. Kemudian hasil deteksi tidak ditindaklanjuti. Itu susah diberantas. Kemudian modus operandinya beragam. Kalau dulu terang-terangan, tapi di negeri ini juga masih ada terang-terangan. Teman-teman kita di Papua sana itu masih vulgar sekali. Bahkan kita deteksi waktu saya di KPK, itu korupsinya itu langsung masuk rekening dia. Udah berani sekali. Tapi kalau kita tidak habis itu sana, korupsi semua. Akhirnya ada apa, pendidikan pada mereka, tapi juga nggak tahu. Sudah banyak yang ketangkep juga masih korupsi terus. Kemudian yang sekarang sudah terselubung, ya, sudah terselubung. Kita masih ingat Jaksa Arief Trigunawan pada waktu ketangkep KPK, dia bilang apa? Uang yang di mobil dia itu adalah pinjaman untuk membuat bengkel. Padahal kita sadap itu untuk tidak meneruskan kasusnya. Ya. Dan Jaksa Arief Trigunawan itu di BAP-nya saya baca itu hanya nama dan alamatnya aja yang dijawab, selebihnya tidak tahu, saya lupa, tidak tahu, saya lupa. Dihukum 18 tahun. Karena alat buktinya paling enggak 2. Alat bukti itu ada 5. Pertama pengakuan saksi, kedua pengakuan ahli, ketiga dokumen, ya, keempat adalah petunjuk, kelima penguakan tersangka. Jadi kalau tersangka yang ngaku, pelapor yang ngaku, 2 ini aja udah bisa maju ke pengadilan. Hakim sudah ada
keyakinan untuk bisa memutus. Nah, kemudian ada yang tidak sadar bahwa itu korupsi, ya, karena kebiasaan tadi. Motifnya memperkaya diri, hidden income, mata pencaharian, ya udah mata pencaharian berat. Nah, kemudian aktualisasi political will ini yang susah antara omongan, karena tidak ada integritas ya. Antara omongan dengan perbuatan beda. KPK sebagai pendobrak dan fasilitator waktu itu tidak hanya represif, harus mencabut akar masalah korupsi, sehingga dengan gunung es korupsi tadi kita mengajak masyarakat untuk melawan korupsi di tempatnya masing-masing sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya masing-masing. Kemudian melibatkan seluruh pihak termasuk birokrasi, criminal justice system, swasta, masyarakat, dan seterusnya. Kemudian kita bagi tugas dengan baik. Nah, kemudian kita coba lihat pemberantasan korupsi itu apa. Pemberantasan korupsi itu ada dua. Ini menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Itu pertama adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana. Jadi mencegah dan menindak. Istilah memberantas ini dalam arti menindak, menangkap, menahan, memeriksa dan seterusnya, mengadili, menghukum. Kemudian melalui upaya penegakan hukum, ada koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah dengan peran serta masyarakat. Nah, inilah menjadi wadah kita, masyarakat harus berperan di dalam pemberantasan korupsi, yaitu di bidang penangkalan preemptif, di bidang pencegahan preventif, dan di bidang bantuan penyidikan. Kita berani melapor, kita berani menjadi saksi. Kadang-kadang orang yang tahu suruh jadi saksi nggak mau, karena ternyata jadi saksi itu repot, waktunya segala macam. Kemudian ini gambarnya pola deteksi aksi. Yang tidak pidana korupsinya dengan represif, corruption hazardnya dengan preventif, dan potensi masalah penyebab korupsi PMPK-nya dengan preemptif. Kemudian ada korban atau kerugian itu rehabilitasi. Kerugian negara harus dikembalikan, makanya ada aset recovery. Yang berperan masyarakat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini ada lagi pola kerja pemberantasan korupsi. Ini teman-teman bisa baca, deteksi itu apa, preemptif apa, preventif apa, represif, dan rehabilitasi. Nah, kemudian ada pencegahan korupsi. Ini kita bicara pencegahan korupsi. Ada 3 pilar pencegahan korupsi. Pertama adalah pemerintah, ya, mencegah korupsinya gimana? Monitoring kajian sistem yang berpotensi korupsi. Kemudian gimana? Reformasi birokrasi. Bahkan sekarang sudah ada wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas korupsi dan bersih melayani. Ya. Ada lagi. Kemudian reformasi sektor peradilan. Harus, ya. Makanya pada waktu saya jadi pimpinan KPK, saya mengajak teman-teman, mari kita garap dulu aparat penegak hukum, kita bersihkan dari anasir korupsi. Tapi ya kalau saya hanya berpikir sendirian ya nggak berjalan, akhirnya kita malah direkayasa. Kemudian reformasi legislatif, memperkuat kapasitas anggota DPR, DPRD, kemudian laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini sudah ada kemajuan. Bahkan pegawai negeri sampai golongan 3 sudah harus membuat LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Tapi baru dilaporkan, mestinya dianalisis. Saat mau menjabat berapa kekayaannya, kemudian setelah selesai menjabat kekayaannya berapa, ada selisih enggak, dipersoalkan ya. Wajar enggak dengan penghasilan dia segitu? Tapi laporannya juga dibuat masing-masing, ya sudah, nggak pernah dianalisis, ya belum ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya,
Kemudian pelaporan penetapan status gratifikasi. Nanti gratifikasi tadi agama aja membolehkan, masuk kita enggak. Nah, boleh menerima gratifikasi, tapi untuk penyelenggara negara dan pegawai negeri itu harus dilaporkan pada KPK selama 30 hari. Undang-undangnya ngomong demikian. Sehingga di tempat-tempat lembaga-lembaga ini, pemerintah daerah segala macam, dibentuklah pusat-pusat pelaporan gratifikasi, dan ini bisa lapor secara telepon ke KPK atau secara email dan sebagainya. Kemudian ini yang dilaporkan ke negara. Dibuat seperti itu. Nah, kemudian ada untuk swasta entitas privat, ini ada 3, etika bisnis, good corporate governance, etika bisnis, kemudian e-procurement, e-announcement, dan kemudian island of integrity, pulau-pulau integritas, perusahaan-perusahaan integritas, makanya lahan korupsi akan berkurang. Masyarakat berharap ada pelayanan publik yang bebas korupsi, yang terbebas dari korupsi, kemudian pendidikan anti korupsi, dan peran serta masyarakat untuk membuat laporan, koalisi masyarakat anti korupsi, dan sanksi sosial. Ini yang belum. Ya.